Oke, barisan dan deret geometri materi selanjutnya ya, setelah barisan dan deret aritmatika. Nah, deret geometri ini nggak jauh beda kayak SMP dulu, cuman di sini mungkin yang ngebedain sama SMP mungkin suku tengah sama sisipan. Nah, tapi untuk UN-nya sama ya, UN-nya kalau geometri berarti A R pangkat N min 1. Kalau rasionya berarti suku setelahnya dibagi suku sebelumnya gitu. Kalau beda di aritmatika kan suku setelahnya dikurangi suku sebelumnya, tapi kalau di geometri suku setelahnya dibagi suku sebelumnya. Nah, paling yang membedakan di sini ya suku tengah ya, suku tengah. Kalau di SMP mungkin suku tengah belum ada. Nah, suku tengah untuk geometri itu simbolnya UK sama dengan akar U1 kali U2K-1. Ini di LKS ada. Di LKS ya. Nah, U1 itu suku pertama, UK itu suku tengah. Kalau U1 berarti suku pertama, kalau U2K-1 itu suku terakhir. Berarti untuk mencari suku tengah itu sama dengan suku pertama dikali suku terakhir di akar. Jadi akar dari suku pertama dikali suku terakhir itu suku tengah. Terus mungkin yang ngebedain lagi yang belum ada di SMP itu sisipan ya. Sisipan. Ini ada di LKS halaman 32. Oke, sisipan yang belum ada. Nah, kali ini sisipannya itu ada dua kategori. Yang pertama kan ada tuh yang disisipinnya bilangan yang disisipinnya jumlahnya ganjil atau genap. Nah, misalnya pertama ada 2 bilangan, disisipkan 3 bilangan. Oh, berarti 3 bilangan itu ganjil. Kalau nanti disisipkannya 4, berarti dia sisipannya ada genap. Nah, nanti tergantung. K ini adalah K ini tuh kayak banyaknya bilangan yang disisipkan. Nah, K itu banyaknya bilangan yang disisipkan. Banyaknya bilangan yang disisipkan. Nah, gitu. Nah, banyak tergantung nanti ganjil apa genap. Nah, kalau K-nya itu genap, pertama, kalau K-nya dia sama dengan nanti yang jumlah yang disisipkan nanti ada genap, misalnya ada 4 bilangan yang disisipin, 6. Nah, kalau K-nya genap, rasio yang baru itu sama dengan ini K plus 1, di sini akar R. Nah, R itu rasio lama. Kalau R aksen berarti rasio yang baru. Itu tergantung nanti K-nya genap apa ganjil. Nah, sekarang kalau K-nya itu ganjil, misalnya di antara 2 bilangan disisipin 3 bilangan. Nah, 3 itu kan ganjil. Nah, kalau K-nya ganjil nanti R-nya ada 2. R yang pertama itu sama dengan K plus 1 akar R. Kalau R yang kedua itu min K plus 1 akar R. Jadi kalau nanti ganjil rasionya hasilnya bisa positif K plus 1 akar R, atau yang kedua minus K plus 1 akar R. Jadi nanti ada 2, bisa positif bisa minus gitu. Jadi yang bedain cuman di bagian sini, ini sama ini. Kalau ini minus, nah minus. Tapi kalau yang ini kan hanya positif aja. Yang bedain di sini. Jadi kalau genap hanya K plus 1 akar R cara mencarinya, tapi kalau ganjil ada 2 kemungkinan. Yang pertama K plus 1 akar R atau minus K plus 1 akar R, atau K plus 1 akar R nya nanti diminusin
Nah, ini materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, materi ini untuk mengerjakan soal latihan 4 dan ini ada di LKS halaman 32 dan 33. Oke, kita akan ngebahas soal latihan 4. Nomor 1, diketahui suatu barisan geometri dengan suku keempat adalah 6 dan suku ketujuh adalah 3/4. Tentukan A suku pertama dan rasio, B nilai suku ke-12. Berarti di soal diketahui suku keempatnya adalah 6, berarti kita bisa tulis dengan U4 sama dengan 6. Kemudian suku ketujuhnya adalah 3/4, berarti U7 sama dengan 3/4. Nah, U4 ini kalau barisan geometri kita bisa mengganti dengan AR 4 dikurangi 1, berarti AR 3 sama dengan 6. Kemudian yang bawah U7 berarti kita bisa mengganti menjadi AR pangkat 6 sama dengan 3/4. AR pangkat 6 sama dengan 3/4. Nah, ini ada dua suku yang diketahui. Karena di sini ada AR3 yang bawahnya AR6, tapi yang di sebelahnya itu AR3-nya 6, AR6-nya sama dengan 3/4. Nah, kalian boleh prioritasin 6-nya di atas atau R pangkat 6-nya di atas. Tapi kalau boleh disarankan, mending yang pangkat 6-nya kalian taruh atas. Jadi antara R pangkat 6 sama R pangkat 3, R pangkat 6-nya kalian taruh di atas. Supaya apa? Nanti R-nya itu tidak negatif. Tapi kalau misalnya mau 6-nya di atas, boleh. Jadi nanti 6-nya ini diposisikan di atas, 3/4-nya di bawah. Tapi nanti posisi 3 sama 6-nya, 3-nya kan kalau di atas nanti akan negatif. Nah, jadi disarankan mending yang pangkat 6-nya yang paling gede itu di atas. Jadi gini, jadi AR pangkat 6 per AR pangkat 3 sama dengan AR pangkat 6 itu 3/4, sedangkan AR pangkat 3 itu 6. Nah, ini bisa dicoret. Nah, di sini R-nya tinggal R pangkat 3, karena kan pangkatnya berkurang. Terus yang ini itu jadi 3/4 dibagi 6/1. Terus kan akhirnya dikali silang, jadi 3/4 kali 1/6. Jadinya dapat 3/24 atau kita sederhanakan jadi 1/8. Maka R pangkat 3 sama dengan 1/8, maka R sama dengan setengah. Kenapa setengah? Karena setengah pangkat 3 sama aja dengan setengah kali setengah kali setengah, dapat 1/8. Ini Ibu rasa sudah pernah waktu SMP ya, jadi ini memperdalam aja. Oke, rasionya dapat 2. Setelah rasionya dapat 2, terus kita mencari suku pertama. Nah, suku pertama kalian boleh memakai yang AR3 atau boleh memakai AR6. Tapi kalau pakai AR6 di sini ada pecahan. Jadi mending pakainya yang AR3. Oke, kita bisa ganti menjadi AR3 sama dengan 6. Nah, rasionya ini kita ganti sama setengah. Jadi R-nya kita ganti sama setengah pangkat 3. Berarti jadi A kali setengah pangkat 3 itu 1/8 sama dengan 6. Nah, 8-nya sama 6 itu boleh dikaliin. Maka jadinya tinggal A sama dengan 48. Maka dapat rasionya sama dengan setengah, A-nya sama dengan 48. Sebentar. A-nya 48. Oke. Berarti yang A sudah terjawab. Yang A 48 rasionya sama dengan setengah. Nah, kemudian nilai suku ke yang B ya, nilai suku ke-12. Nilai suku ke-12 berarti kita mencari U12. U12 sama dengan A kali R pangkat
N-1, berarti 12 kurangi 1, berarti A kali R pangkat 11. Nah, suku pertamanya tadi dapat 48, berarti kita ganti sama 48 kali rasionya tadi dapat setengah, berarti setengah dipangkatin 11, tapi setengahnya dikurung, berarti setengah dipangkatin 11. Nah, 48-nya nggak boleh dicoret sama 2 dulu, tapi setengahnya dipangkatin 11 dulu. Nah, setengah pangkat 11 berarti 48 kali setengah pangkat 11, berarti setengah kali setengah kali setengah kali setengah, atau sama aja nanti 1/2 pangkat 11, 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 11 kali, nanti hasilnya akan mendapatkan 2048. Nah, ini kita coret, berarti akan dapat nanti kita bisa sederhanain menjadi hasilnya kan 48/2048. Nah, ini bisa dibagi 16 dapat 3, ini dibagi 16 akan dapat 128. Berarti suku ke-12 sama dengan 128. Oke, untuk nomor 1A dan 1B sudah. Oke, kita coba bahas soal nomor 2. Dalam suatu barisan geometri, suku ketiga 6 lebihnya dari suku pertama. Berarti artinya suku ketiga 6 lebihnya dari suku pertama itu sama aja dengan U3 itu sama dengan suku pertama tambah 6. Nah, bentuk ini kita bisa ganti dengan U3 itu AR2, U1 itu A tambah 6. Terus kita bisa jadiin satu, AR2, A-nya kita taruh depan, di sini tinggal 6. Dan kemudian sama-sama punya A ya. Berarti A-nya kita bisa keluarin, di sini tinggal R kuadrat minus 1 sama dengan 6. Kalau kita cek A kali R kuadrat kembali lagi ke AR kuadrat. A dikali min 1 kembali lagi ke min A. Jadi kayak kita faktorin aja. Waktu SMP kalian mengenal namanya asosiatif tuh. Nah, ini kita simpan. Oh ya, kita masih bisa terusin ya. Berarti gini, kalau kita terusin A sama dengan 6 per R kuadrat minus 1. Jadi A kali R kuadrat minus 1 sama dengan 6, berarti A sama dengan 6 per R kuadrat minus 1. Terus keterangan yang kedua, jumlah suku kedua dan suku ketiga adalah 9. Berarti jumlah suku kedua ditambah suku ketiga sama dengan 9. Nah, suku kedua kita bisa ganti dengan AR. Kemudian suku ketiga kita bisa ganti dengan AR2 sama dengan 9. Terus kita bisa mengeluarkan A-nya ya. Kalau kita keluarkan A-nya boleh. Jadi kalau kita keluarkan A-nya jadi gini nanti. A di sini tinggal R, di sini tinggal R kuadrat sama dengan 9. Karena A kali AR hasilnya AR, A kali R kuadrat hasilnya AR kuadrat. Nah, di atas kita punya A tadi sama dengan 6 per R kuadrat min 1. Berarti untuk yang A ini kita bisa ganti dengan 6 per R kuadrat min 1 kali R tambah R kuadrat dikali R kuadrat sama dengan 9. Nah, nanti di atas tinggal 6 kali R tambah R kuadrat per, kalau kita rapiin jadi gini, R kuadrat min 1 sama dengan 9. Nah, ini sama ini boleh dikali silang. Dikali. Tapi ini satu paket ya ngalinya. Berarti nanti yang atas jadi 6 kali R, 6R tambah 6 kali R kuadrat, berarti 6 R kuadrat sama dengan
9 nanti dikali sama R kuadrat minus 1. Berarti jadi 6R tambah 6R kuadrat sama dengan 9 kali R kuadrat 9R kuadrat. Terus 9 min 1 kali min 1 berarti min 9. Terus kita kumpulin jadi 1. Berarti 9R kuadrat. Yang 6R kuadrat kita bawa ke belakang, berarti jadi min 6R kuadrat. Terus yang 6R kita bawa ke belakang juga, berarti jadi min 6R min 9 sama dengan 0. Kayak kita pindah posisi, jadi yang 6R plus 6R kuadrat ini kita pindah posisi ke kanan. Berarti kan 6R berubah jadi min 6R kuadrat. Terus 6R kuadrat berubah jadi min 6R. 6R berubah jadi min 6R, yang 6R kuadrat berubah jadi min 6R kuadrat karena kan berubah berpindah posisi. Nah, setelah itu kita bisa hitung kayak biasa. Jadinya persamaan kuadrat. 9R kurangi 6 berarti 3R kuadrat minus 6R min 9 sama dengan 0. Nah, ini semua bisa dibagi 3, berarti hasilnya tinggal R kuadrat minus 2R minus 3 sama dengan 0. Terus kita faktorin. Nah, kita faktorin, ini seperti SMP. Kita faktorin jadinya R. Di sini mintanya minus 3, berarti kalau supaya hasilnya minus 3, kalau enggak 3 kali 1, 1 kali 3. Tapi di sini mintanya utang 2, berarti nanti hasilnya adalah minus 3 sama ini plus 1, karena minus 3 kalau dikali 1 hasilnya minus 3. Nah, punya hutang 3, uangnya 1, berarti hutangnya masih 2. Nah, berarti benar. Maka dapat R min 3 sama dengan 0, berarti R nya sama dengan 3. R plus 1 sama dengan 0, berarti R nya sama dengan min 1. Nah, rasio yang minus 1 itu bukan bukan jawabannya. Nah, kenapa rasionya bukan jawabannya bukan min 1? Karena tadi di soal itu di sini juga positif gitu. Kalau rasionya min 1 juga enggak mungkin. Jadi rasio yang memungkinkan adalah rasio yang 3 gitu. Karena kalau rasio min 1 ya nggak mungkin hasilnya gitu, karena suku ketiga lebihnya dari suku pertama kan jumlahnya positif semua juga. Jadi kalau barisannya nanti bentuknya positif, kita rasionya milih yang positif, di sininya 3. Nah, sedangkan kita punya suku pertamanya tadi ini 6 per R kuadrat min 1, berarti 6 per, karena rasionya kita dapat 3 kuadrat min 1, berarti sama dengan 6 per 9 dikurangi 1, berarti 6 per 9 kurangi 1, 8. Nah, dibagi 2 sama dengan 3 per 4. Berarti suku pertamanya dapat 3 per 4. Ini adalah suku pertama. Ini A. Terus yang rasio tadi ini sama dengan R-nya. Ini R. Ini rasio yang suku pertamanya tadi 3 per 4. Terus pertanyaannya, tentukan suku 8. Kalau suku 8 berarti tinggal U8 sama dengan A R pangkat 7. Tadi suku pertamanya kita dapat 3 per 4, berarti 3 per 4 kali rasionya tadi kita dapat 3, berarti kita tinggal menghitung 3 per 4 kali 3 pangkat 7. Nah, ini nggak boleh dicoret atau dihitung dulu, 3-nya sama 3 per 4 nggak boleh dihitung dulu, tapi 3-nya dipangkatin 7 dulu. Ini berarti hasilnya tinggal 3 per 4 dikali 3 pangkat 7 itu sekitar ini ya 2187 ya. Berarti hasilnya 2187 dikali 3, 6, 5, 6561 per 4. Nah, ini kan nggak bisa dicoret, ya udah biarkan apa adanya. Biasanya mintanya dalam bentuk pecahan biasa gitu. Dan ini soal yang nomor 2.
Nah, sekarang kita akan bahas soal nomor 3. Nah, ini soal tentang suku tengah. Yang perlu diingat tadi suku tengah itu UK. UK sama dengan akar suku pertama dikali U2K-1. Ini suku pertama, ini suku terakhir. Jadi suku pertama dikali suku terakhir di akar. Oke, ini tentukan suku tengahnya. Berarti untuk menjawab soal nomor A, suku pertamanya 3, suku terakhirnya adalah 98304. Berarti UK sama dengan akar suku pertama 3 kita kali dengan 98304 sama dengan akar 924.912. Nah, ini apa ya, kan nggak ada akarnya nih. Akar 924.912 itu berapa? Nah, kita tarik akar. Berapa kali berapa? Yang hasilnya 924.912. Nah, ngomong-ngomong 92412 bisa nggak dibagi 2? 924.912 kita bagi 2. 462 456 462 456 kali 2. 98304 kali 3 dapat 924912. Nah, sekarang kita cari akarnya. Sembilan delapan 304 dikali 3 bener ya? Oh, sorry ini salah. 294 912. Nah, 294.912 dibagi 2 itu ada 147 456 dikali 2. Nah, ternyata 147.456 itu sama dengan akar 147.456 itu sama aja dengan 384. Berarti 384 itu ada 147.456 itu ada akarnya, itu 384. Berarti 384 kita keluarin. 384 kita keluarin, ini tarik akar ya. Di dalam masih akar 2. Nah, ini suku tengahnya udah dapat. Berarti suku tengahnya adalah 384 akar 2. Nah, sekarang suku berapakah suku tengahnya? Jadi kayak kita tuh cari suku tengahnya itu orang keberapa. Kayak kita mencari UN. Nah, UN itu yang B ya, UN-nya geometri itu kan UN A R pangkat N-1. Tapi posisi UN itu sekarang menjadi UK karena kita mau mencari orang tengah. Rumus suku ke N itu kan AR pangkat N-1. Nah, kita mau mencari orang tengah. Orang tengahnya itu orang keberapa dengan cara UK. Berarti nanti di sini kita ganti dengan K-1. Nah, sekarang kita mencari K-nya itu nomor berapa. Nah, gitu. K-nya nomor berapa. Oke, kita masukkan. UK tadi 384 akar 2 yang kita cari di nomor A. UK itu 384 akar 2. Berarti ini kita ganti ya. UK yang ini kita ganti sama 384 akar 2 sama dengan suku pertamanya adalah, kalau kita dilihat soal, suku pertamanya adalah nih 3. Berarti suku pertamanya kita ganti sama angka
3 kali. Nah, rasionya kalau kita lihat di soal, rasio itu kalau kita mencari rasio ya, kayak aritmatika. Kalau aritmatika beda itu belakang dikurangi depan. Nah, kalau di geometri rasio itu belakang dibagi depan. Berarti kita mencarinya bisa 6 akar 2 dibagi sama 3. 6 akar 2 dibagi sama 3. Ini Ibu rasa waktu SMP sudah sih mencari rasio. Beda. Kalau beda kan belakang dikurangi depan, kalau rasio belakang dibagi depan. Nah, 6-nya bisa dicoret sama 3, berarti rasionya adalah 2 akar 2. Berarti kita yang ini bisa kita isikan, rasionya diganti dengan tadi 2 akar 2. Di sini masih ada K-1. Terus 384 ini bisa kita coret sama 3. Berarti di sini masih 128 akar 2 sama dengan 2 akar 2 K-1. Nah, ini nggak boleh kita akar 2-nya. Akar 2 yang ini kita coret sama akar 2 ini nggak boleh. Karena ini akar 2 di sini masih satu paket di sini, jadi nggak boleh dicoret. Nah, berarti hasilnya ini 128 akar 2 sama dengan 2 akar 2 K-1. Nah, kita tuh mau mencari K-1-nya berapa. Oke. Nah, sekarang kita bisa ngotak-atik yang ini nih, yang 128 akar 2 nih. Coba kita otak-atik ya. 128 akar 2 kalau kita otak-atik supaya ini sama-sama 2 akar 2, berarti 128 akar 2 kita juga ubah menjadi 2 akar 2 pangkat berapa supaya ketemunya 128 akar 2. Nah, sekarang kita menghitung 2 akar 2 pangkat berapa supaya di sini hasilnya juga 2 akar 2 K-1. Jadi kalau kemarin sifat perpangkatan, nanti kan area yang sini akan sama dengan area yang sini. Waktu kemarin kita belajar bilangan berpangkat gini. Nah, tapi sekarang kita mikir nih, 2 akar 2 pangkat berapa yang hasilnya adalah 2 akar 2 sama dengan K-1. Nah, 2 akar 2 pangkat berapa yang hasilnya 128 akar 2. Sekarang kita isi coba ya. 2 akar 2 coba kita pangkatin dengan 5. Berarti artinya 2 akar 2 pangkat 5 itu sama aja dengan sifat bilangan berpangkat 2 pangkat 5 kali akar 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5, 2 kali 2 4, 8, 16, 32. Berarti di sini 32 kali akar 2 pangkat 5 kan sama aja dengan akar 2 kali akar 2 kali akar 2 kali akar 2 kali akar 2 sama aja dengan 2 kali 2 4, 8, 16, 32. Berarti di sini kita bisa isi dengan 32 di akar. Berarti sama dengan 32 kali. Nah, ini kita kita buat 16 kali 2 kan bisa. 32 itu 16 kali 2. Berarti di sini 32, 16-nya kita keluarin jadi 4 akar 2. Nah, 32 kali 4 itu sama aja dengan 128 akar 2. Berarti nilai ini sama dengan 128 akar 2. Berarti yang sebelah sini nih, yang sebelah sini ini. Nah, tanda tanyanya kita bisa ganti dengan 5. Berarti kita bisa ganti jadi gini. 2 akar 2 pangkatin 5 sama aja dengan 2 akar 2 K-1. Karena 2 akar 2 pangkat 5 tadi 128 akar 2. Jadi kayak 128 akar 2 nya kita ganti sama 2 akar 2 pangkat 5. Nah, terus berdasarkan bilangan berpangkat, kalau ini udah sama maka tinggal kita mengganti 5 sama dengan K-1. Berarti 5 tambah 1 sama dengan K. Maka kita dapat K-nya sama dengan 6. Berarti orang paling tengah itu adalah orang ke-6. Atau kita bisa bilang K-nya sama dengan 6. Berarti
orang tengah itu adalah orang ke-6. Berarti yang B jawabannya K sama dengan 6. Terus untuk menjawab yang C, berapa banyaknya suku barisan tersebut? Yang C ya. Berapakah banyaknya suku? Warnain beda. Berapakah banyaknya suku barisan tersebut? Nah, logikanya kalau mencari berapa banyaknya suku barisan tersebut sama aja kita mencari orang terakhirnya itu orang keberapa. Nah, gitu kan. Kalau tahu orang terakhirnya orang keberapa ya berarti banyak sukunya ya sama aja dengan siapa orang terakhirnya itu. Nah, kalau di suku tengah, orang terakhir itu tadi kan kita misalkan dengan U 2K minus 1. Ya kan? Berarti orang terakhir itu sama aja dengan 2K minus 1. Nah, orang terakhir itu sama aja dengan 2K minus 1. Nah, karena orang terakhir itu 2K minus 1, bentar ibu ulangin ya. Jadi, suku tengah tadi itu kan orang pertama, kalau kita lihat ini, orang pertama dikali orang terakhir. Nah, berarti dengan kita tahu orang terakhirnya siapa, kita bisa mengetahui banyaknya orang di barisan itu. Nah, U2K-1 itu adalah orang terakhir. Berarti 2K-1 sendiri itu sama aja dengan orang terakhirnya atau orang keberapanya gitu. Nah, berarti 2K-1 sama dengan 2 kali K-nya tadi, K orang tengahnya kita dapat 6. Berarti 2 kali 6 minus 1 sama dengan 12 kurangi 1, berarti 11. Berarti jumlah orangnya ada 11. Itu jawaban nomor C. Jadi A tentukan suku tengah. Suku tengahnya sama dengan 38 akar 2. Suku tengahnya sama dengan 38 akar 2. Terus berapakah suku tengahnya tersebut? Jawabannya berarti orang ke tengah itu adalah orang ke-6. Dan berapakah banyak suku barisan tersebut? Berarti jumlah orangnya ada 11. Itu jawaban nomor 3. Ya, untuk menjawab soal nomor 4 yaitu soal sisipan. Nah, kalau di geometri kan sisipannya ada yang disisipkannya bilangan genap atau bilangan ganjil. Nah, ini kebetulan dia sisipannya adalah bilangan genap karena disisipkan 4. 4 itu kan bilangan genap. Berarti nanti sisipannya pakai cara bilangan genap. R aksen sama dengan K tambah 1 akar R. Nah, ini. Terus kalau kita lihat ya di sini ya, di antara bilangan 7 dan 224, berarti ada dua bilangan awalnya, 7 dan 224. Nah, berarti kita antara 7 dan 224, berarti ada dua bilangan kan. Nah, rasionya yang lama itu tinggal 224-nya dibagi 7, rasio yang lama. Itu dapat 32. Nah, K-nya itu adalah tadi sisipannya ada berapa orang yang disipin di antara 7 dan 224? Ada 4 bilangan. Berarti K-nya itu bilangan genap 4. Terus kita tinggal masukin di sini untuk menjawab yang nomor A. Kita tinggal dimasukin, berarti R aksen sama dengan 4 tambah 1 dibagi rasio yang lama. Rasio yang lama dapat tadi 32. Berarti 32. Berarti R aksen sama dengan 5, ini 32. Nah, berarti ngebacanya adalah ini 5, ini 32. 5, 32. Artinya berapa pangkatin 5 yang hasilnya 32 sama dengan 2. Berarti rasio dari barisan geometri yang terbentuk untuk jawaban A adalah rasionya adalah 2. Itu rasio yang baru. Kalau K sama kalau 32 itu rasio yang lama, kalau yang 2 itu rasio yang baru. Terus yang B, tuliskan barisan geometri yang terbentuk. Berarti barisannya kan jadi gini. Suku pertama 7. Terus bedanya rasionya 2, berarti habis 7 14, 28, terus 56 kan, 7 14
14 kali 2 28, 28 kali 2 56, 56 dikali 2 itu berapa? 56 kali 2 112, berarti 112 habis 112 224. Kita hitung 1 2 3 4 5 6. Benar ada 6 orang? Benar. Awalnya ada 2 orang, awalnya ada angka 7 dan 24, ada 2 orang, tapi disisipin 4, berarti sekarang orangnya ada 6. Berarti benar ada 6 orang. Suku pertamanya 7 dan suku terakhirnya 24. Itu awalnya kan 7 sama 24, disisipin sebanyak 4 orang. 1 2 3 4. Nah, ini barisannya nomor 4. Oke, untuk menjawab soal nomor 5, ini sebelumnya diralat dulu ya, ini bukan 2023 tapi diganti dengan 2024. Oke, pertumbuhan penduduk suatu kota setiap tahun mengikuti aturan barisan geometri pada tahun 2020, berarti awalnya ada 2020, 2021, gini kan, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027. Nah, berarti 2020 itu menjadi suku pertama U1 atau A-nya. Berarti A-nya sama dengan pertambahannya sebanyak katanya dia berapa? 5 orang. Berarti A-nya sama dengan 5. Dan pada tahun 2024, nah ini 2023 ya, tadi kita ganti 2024 sebanyak 80 orang. Berarti di sini ada 80 orang. Nah, 2024 itu suku pertama. Suku berapa? Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, ini suku kelima. Berarti U5-nya sama dengan 80. Nah, U5 kita bisa ganti menjadi AR pangkat 4 sama dengan 80. Nah, A-nya itu tadi suku pertamanya 5 orang, berarti 5 kali R pangkat 4 sama dengan 80. Berarti R pangkat 4 sama dengan 80 dibagi 5, 16. Berarti rasionya sama dengan 2. 2 pangkat 4 sama dengan 16. 2 kali 2, 4, 8, 16. Berarti rasionya sama dengan 2. Nah, pertanyaannya, tentukan pertambahan penduduk pada tahun 2027. Nah, 2027 berarti U5, U6, U7, U8. Berarti kita mencari U8. U8 sama dengan AR pangkat 7. Nah, pertama tadi 5, rasionya 2 dipangkatin 7. Berarti 5 kali 2 pangkat 7 itu 2 kali 2, 4, 8, 16, 32, 64, 64 kali 2, 128. Nah, 128-nya dikali sama 5. Berarti 128 dikali sama 5. Dapat 640. Oke, itu jawaban nomor 5.